Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Sapina dengan NIM 22201004, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan memulai pembuatan tugas saya pada mata kuliah bioteknologi. Di sini saya akan membuat produk yaitu pakan ternak, yang dimana pakan ternak ini adalah pengganti dari rumput, dan pakan ternak ini dikenal sebagai pensuplai pada musim kemarau yang memiliki kelebihan dan keunggulan seperti bukan hanya pada pensuplai karbohidrat, tapi juga memiliki kandungan protein sama vitamin bagi kesehatan hewan. Oke, jadi sebelum kita melakukan pembuatan produk penyediaan pakan ternak untuk hewan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan pada pembuatan pakan ternak hari ini. Jadi di sini saya akan memperkenalkan bahan yang saya gunakan pada penyediaan pakan ternak. Yang pertama ada jerami padi yang berukuran satu plastik besar kurang lebih 20 kilo. Sini juga ada sekam padi pengganti polar, dan ada juga satu botol larutan E4, dan ada juga 2 botol molase atau gula merah yang sudah dicairkan. Nah, bahan dan alat, dan ini pada alat ada timbangan digital, ada karung sebagai alas untuk pencacahan jerami padi, ada tali rafia sebagai pengikat ketika semua bahan sudah tercampur dan saya akan melakukan fermentasi. Di sini juga ada piring pengukur atau timbangan, dan di sini ada satu parang dan juga pisau. Oke, setelah pengenalan alat dan bahan yang saya gunakan pada pembuatan pakan ternak, proses selanjutnya adalah pembuatan atau pencampuran bahan yang saya butuhkan untuk melakukan hasil akhir fermentasi pada pakan ternak. Oke, di sini saya akan menyiapkan tempat. Oke, ini jeraminya guys. Jadi saya akan cacah kurang lebih ukurannya 10 sampai 5 cm. Terima kasih. Jadi proses pencacahan atau pemotongan jerami padi sudah selesai. Proses selanjutnya adalah pencampuran bahan yaitu molase dan juga E4 dengan menggunakan air. Sekarang kita akan mengambil air sebanyak 5 liter air yang kita butuhkan, dan airnya harus bersih karena harus steril juga untuk pencampuran bahan. Setelah kita mengambil air sebanyak 5 liter, kita akan mencampurkan molase atau gula merah sebanyak 200 ml ke dalam air. Oke, sekarang kita akan tuangkan molase atau gula merah yang sudah kita siapkan. Ya, setelah kita menuangkan molase atau gula merah yang kita sudah tuangkan ke dalam air, kita akan menambahkan E4 sebanyak 2 tutup botol ke dalam air. Oke, sudah 2 tutup botol molasenya atau E4. Proses pengadukan kedua bahan atau ketiga bahan air, molase dan juga E4 agar tercampur rata sebelum kita taburkan ke jerami yang sudah kita cacah atau yang sudah kita siapkan. Oke, bahan sudah mulai tercampur, dan proses selanjutnya kita akan taburkan ke jerami. Jadi setelah proses pencampuran bahan molase dan juga E4 dan sudah melalui proses pengadukan bahan atau pencampuran hingga merata, kita biarkan cairan ini kurang lebih 5 menit agar bakterinya bisa hidup
Oke, sembari kita menunggu proses pendiaman atau peristirahatan untuk larutan probiotik, kita terlebih dahulu menimbang dedanya. Kurang lebih 100,3 gram atau 1 kilo lebih. Larutan probiotik sudah mencapai 5 menit, dan sekarang kita akan taburi ke jerami yang telah kita siapkan kurang lebih dengan ketinggian 5 cm. Sekarang kita akan taburi secara merata. Kita taburi hingga sampai merata. Hingga sampai merata. Dan jerami yang kita sediakan ini sebagai pakan ternak kurang lebih 20 kg. Oke, proses selanjutnya kita taburi juga dengan dedak dari padi, yang dimana fungsi dedak ini untuk menambah nilai protein atau pada jerami atau pakan ternak tersebut, menambah nilai kondis. Kita taburi secara merata. Setelah kita taburi, jangan lupa untuk diaduk lagi agar semua bahan ini tercampur rata, baik dari larutan probiotik maupun juga dedaknya dan pakannya atau juga jerami. Kita jangan lupa lagi untuk menambahkan atau siram lagi dengan larutan probiotik. Kita aduk lagi hingga merata. Kita pastikan semua bahannya tercampur merata keseluruhan, dan harus habiskan semua. Kita tabur lagi. Setelah sekam larutan probiotik dan juga jerami padi yang sudah dicampurkan, proses selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita sediakan. Kita harus pastikan benar-benar padat untuk mengurangi udara yang berada di dalam wadah tersebut. Kita harus padatkan dengan baik, memastikan agar tidak ada udara di dalam sini. Kita harus padatkan dan memastikan tidak ada udara di dalam wadah tersebut, karena proses fermentasi ini adalah proses fermentasi yang menggunakan bantuan dengan anaerob, yang dimana tidak ada udara atau tidak membutuhkan bantuan udara. Dan pakan tersebut bisa kita gunakan setelah 7 hari atau sampai dengan 14 hari untuk pemberian pakan kepada hewan tersebut. Jadi proses fermentasi pada produk ini atau pakan ternak ini memerlukan waktu 1-2 minggu. Kita jangan lupa menutupi dengan plastik agar menghalangi udara yang masuk, dan benar-benar tertutup dengan rapi. Pastikan tidak ada udara yang masuk ke. Kita tutupi juga dengan karung yang sudah kita sediakan, karena kita harus benar-benar memastikan agar tidak ada udara, dan kita menggunakan tali rafia.
Oke, setelah wadahnya kita tutup rapat dan kita sudah pastikan tidak ada udara di dalam sini, dan kita akan diamkan selama 1-2 minggu, bahkan sampai 3 minggu juga untuk proses fermentasi tersebut. Dan setelah proses itu kita akan bisa mengambil untuk memberi ke ternak atau sebagai makanan yang akan dia makan oleh hewan.